kan Purbaya itu memotong pos-pos anggaran yang dirasa tidak bermanfaat. Banyak. Ya. Wapres bermanfaat nggak sejauh ini? Bermanfaat. Bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, ngapain dia jadi wapres, Cok? Enggak, maksudnya pos anggaran. Ya dia kan ada tim anggarannya sendiri, dia punya tim kerjanya sendiri. Jadi dia juga membutuhkan anggaran untuk melakukan pekerjaannya. Kira-kira dipotong nggak nanti anggaran dia? Kalau saya melihat Purbaya ini Anggaran bisa wapres. jadi kalau Berarti nggak bermanfaat dong. kalau sabar dulu binatang. David mengusulkan anggaran Prabowo dan Gibran dipotong. Kalau memang tidak diserap dengan baik, Bapak. Seperti Bapak kan koboi toh. Bapak kan koboi, jadi Bapak jago. Cuk, seorang presiden saya ditawar. Ditawar apa? Itu tuh. Kalau MBG tidak sesuai, ditarik uangnya. Padahal itu kan program Pak Presiden naik. Hey, halo kawan-kawan. OPM kali ini hadir di kota, bukan di hutan. Kita sudah mulai menyerang ke daerah perkotaan, kawan-kawan. Sudah infiltrasi besar-besaran. Jadi, bikin apa kita hari ini? Angin Datang kasih kabar. Ini sudah macam di New York, toh, kawan-kawan. Saya sudah ada di kota. siap nyamperin Purbaya. Oh, kok kira saya gubernur? Mendatangi untuk mencari program. Itulah Para kerja-kerja gup-gup. gubernur. Para gup-gup. Para gup-gup. Kan banyak kan gup-gup. Nah, banyak. Yang kadang gugup juga karena TKD-nya terpotong. Kurang lebih 18 gubernur menolak. 18. Ya, 17 atau 18 menolak Kenapa? pemotongan TKD apa DBH, dana TKD, bagi DBH, ya. dana bagi hasil. Nah, terus Protes. yang Purbaya. Ya, Ah, supaya tidak memotong karena ada pertimbangan-pertimbangan dari para gubernur bahwa kondisi daerah mereka itu berbeda-beda. Jadi kalau dipangkas, mereka kesulitan untuk mendongkrak APBD mereka. Karena kan DBH ini juga pada fungsinya kan untuk membantu menopang APBD di tiap-tiap daerah. berarti selama ini mereka mengandalkan DPH kebanyakan. Faktanya. Makanya protes kan 18, Pak. 18 gubernur. Nggak ada inovasi lebih ya. Ya mungkin menurut Purbaya mereka harus bisa lebih proaktif lagi untuk meningkatkan PAD agar tidak hanya mengandalkan dana bagi hasil ini. Ya mau tidak mau kan kalau dipotong kayak gini kan harus bekerja keras. Tapi kita lihat Purbaya lagi On fire. sering-seringnya ya on fire lah. Jadi sorotan ya. Jadi sorotan Kalau di media X itu darling. hashtag 1 Hashtag 1 Purbaya itu. top lagu yang sering Banyak didengerin. lah cerita-cerita dia ini. Kayak dia apa tadi? Motong DBH. DBH Terus apa lagi? menolak untuk menanggung WUS. Menanggung mus itu keren. Mus hilang. Ya, Duitnya hilang. ya dia bilang itu tanggung jawab dan antara lah. Bagi tugas gitu. Iya, iya. Karena kan sebelumnya sempat kan yang Apa tuh, Minum Bos? Moscato Nescafe. Nggak bisa kena angin-angin ini Oh. kota. Maklum kampung kan. Iya, iya, iya. Sebelumnya kan ya WUS hilang Nah. gitu, nggak mau. Sementara yang WUS itu kan awalnya gara-gara yang dari PT KAI sempat rapat sama DPR RI mengatakan bahwa ini kalau dibiarkan terus-menerus bebannya kepada PT KAI, ini PT KAI-nya yang ikut ambruk gitu. Karena apa namanya menanggung beban utang dari WUS itu. Jadi kayak apa parasit ini WUS ini. Benalu. WUS ya benalu dia membunuh dia ini. Nah, terus ditambah sama si siapa namanya? Purbaya nggak mau itu Iya. membayar itu pakai APBN. Bagus nggak? Bagus nggak? Jujur kalau dari saya pribadi Yang WUS. yang WUS ya khusus Dia WUS. nggak mau pakai APBN. Bagus nggak? Ya kalau selama ini pakai APBN agak kaget ya. Terus Hmm. bagaimana itu untuk melunasi WUS itu yang saya pikir. Tapi kalau untuk Suruh Jokowi keputusan aja mikir itu. Aja ikut mikir Jokowi. Pak Jokowi ikut mikir gimana caranya membayar hutang dari WUS. WUS hilang. Ya itu nggak mau bayar. Apa ya?
Ya, nggak mau bayar. dia tegas untuk seorang Purbaya untuk penggunaan anggaran belanja dan pendapatan negara ini dia cukup tegas. Dia benar-benar hati-hati, benar-benar terukur, benar-benar membuat gebrakan yang menjadi pro dan kontra Akbar. Karena ada sebagian yang pro dan ada juga yang mungkin kontra akibat keputusan-keputusan dia. Jangan kau tanya yang kontra siapa, saya tidak tahu. Cuman itu menimbulkan polemik di luar sana. Tapi sejauh ini jadinya citranya positif sebenarnya. Positif. Di media jadinya, jadi positif. Gitu Jadi loh. benar-benar, bahkan dia kan sempat mengancam dalam tanda kutip ya, mungkin bahwa kalau serapan MBG ini tidak terserap dengan sebaik-baiknya, ditarik kembali untuk digunakan kepada program yang lebih penyerapannya lebih baik. Iya. Gitu. Terlebih juga kayak tak lihat sebenarnya pemolesan citra dari Purbaya ini kan dimulai ketika dia makan siang itu loh, tahu Makan siang di pinggir kantor itu. Iya, di situ terus kan mulai ini kan dia ditambah dengan statement dia yang akhirnya ramai dipotong-potong di ada tuh kemarin ada tuh yang Bapak nggak mau jadi wakil presiden apa baru sebulan, gila lu. Ya kan statementnya tuh statement pendekatan gitu loh. Jadi mungkin kalau menteri lain yang ngomong gila lu mungkin akan digoreng ya. Tapi karena dia pendekatan memang sudah legowo, jadi dianggap aman aja. Purbaya juga sempat viral gara-gara foto lamanya dia yang katanya rambutnya panjang itu. Ada kah? Ada. Foto berdua sama istrinya itu betul-betul kayak koboi. Viral. Ya lebih ke mas-mas yang nggak sempat untuk potong rambut lah, kayak mahasiswa S1 gitu loh. Gitu, tapi coba kita kulik lah satu-satu. Purbaya awalnya kita lihat untuk yang pemotongan TKD dan DBH itu. Sebenarnya kenapa sih kok lagi banyak pemotongan kayak gitu, terus dia nggak mau membiayai WUS pakai APBN, terus dia menolak yang wacananya Luhut untuk membuat family office. Artinya dia sangat bukan berhati-hati sih. Sangat tegas dalam penggunaan APBN. Kalau saya melihat seorang sosok Purbaya itu tegas. Yang ini kan kayaknya berbeda dengan Menkyu sebelumnya kan. Ya kita tidak bisa menyamakan menteri sekarang dan menteri dulu atau lain sebagainya karena mereka punya ciri khas masing-masing toh. Cuman kalau yang ini agak diterima masyarakat, ini cukup luas diterima masyarakat kinerja cara kerja daripada Menteri Purbaya ini. Dia betul-betul dia tadi tegas dalam memilah dan memilih, mengeluarkan dan memasukkan, itu dia pilih-pilih itu. Cukai yang tadinya harusnya naik dia turunkan. Itu bahkan ada karangan bunga ke kantor Kementerian Keuangan bahwa terima kasih karena cukai tidak naik gitu. Terus tadi hal ya kalau menurut saya dari siapa penglihatan itu banyak kritik juga sebenarnya yang cukai itu. Ada kritik juga, tapi tidak sedikit juga yang kasih ungkapan bahagia. Cuman kalau saya mau lihat Purbaya ini, dia itu dari siapa pandangan itu dia melihat bahwa kalau misalnya penggunaan misalnya dia mau keluarkan uang nih, dia lihat dulu kalau keluarkan uang ini tidak untuk kebermanfaatan banyak orang atau tidak untuk bermanfaat, dia tidak mau kasih keluar. Tapi kalau untuk misalnya mendongkrak katakanlah kebermanfaatan bagi banyak hal, dia berani kasih keluar. Dan juga untuk menarik uang ini juga dia pilih dan pilih. Kalau dia anggap bahwa katakanlah tadi DBH itu, mungkin dia melihat daerah yang ini uangnya sudah banyak ini, sudah saya tarik saja untuk saya pakai tutup di yang lain-lain. Nah, tapi karena daerah-daerah tadi yang menjadi sasaran potongan dana itu, mereka mungkin belum menyesuaikan ya. Kalau saya melihat ya secara baru kan ya, karena gini-gini. Baru tiba-tiba kan mereka menjabat tiba-tiba dipotong. Jadi mungkin mereka agak shock, jujur, nyampe mungkin kaget, jadi mereka protes. Tapi saya kira kalau memang di kemudian hari mereka bisa menyesuaikan, karena contohnya Jakarta, Bapak Gubernur Jakarta, Bapak Pram itu bilang dia dipotong 20 triliun itu. Iya, tapi yang saya lihat dan baca beritanya itu dia tidak protes, tapi dia bilang bahwa ya kita mengikuti keputusan pemerintah karena
dia yakin bahwa itu sudah diperhitungkan dengan sebaik mungkin sehingga diambil keputusan itu. Cuman 18 gubernur lainnya ini memprotes. Mungkin karena tadi ya faktor fiskal daerah itu berbeda-beda. Fiskal daerah. Ya, tapi kalau misalkan dia menilai pemotongan itu dari kebermanfaatan gitu, katakanlah ya. Iya. Kebermanfaatan. Jadi sebenarnya ke depan kemungkinan ada yang dipotong lagi itu. Mungkin Anggaran Wapres dipotong nggak kira-kira? Hah? Kalau menurutmu? Hah? di reels pertama saya sudah kagok. Kamu bikin reels kedua nih toh. Biar David panik ditanya soal apakah anggaran Wapres dipotong. Iya. Kan berbahaya itu memotong pos-pos anggaran yang dirasa tidak bermanfaat. Banyak. Ya. Wapres bermanfaat nggak sejauh ini? Bermanfaat. Bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat ngapain dia jadi Wapres, Cok? Enggak, maksudnya pos anggaran. Ya dia kan ada tim anggarannya sendiri, dia punya tim kerjanya sendiri. Jadi dia juga membutuhkan anggaran untuk melakukan pekerjaannya. Kira-kira dipotong nggak nanti anggaran dia? Kalau saya melihat Purbaya ini Anggaran bisa Wapres. jadi kalau Berarti nggak bermanfaat dong. kalau sabar dulu binatang. Ini nih sebentar saya curiga dipotong ini. Karena Purbaya itu sudah tegas, Pak. Kalau ada kementerian yang memang tidak menyerap sesuai pos anggaran yang diberikan, dia ambil. Tidak menutup kemungkinan. Bahkan Prabowo pun mungkin bisa diambil uangnya. Oh, berarti Prabowo juga nggak bermanfaat? Kok bisa? Menurutmu? Hah? Kok ini memang kok punya kualitas jebakan ini saya akui. Kan Purbaya motong kalau nggak ada manfaatnya. Iya. Terus katamu Prabowo juga bakal dipotong. Bukan saya bilang kalau bakal dipotong, tidak menutup kemungkinan kalau dia punya ketegasan ini ya. Karena kan seluruh kementerian ini bisa jadi dipotong kalau misalnya tidak diserap sesuai. Itu Pak Purbaya. David mengusulkan anggaran Prabowo dan Gibran dipotong. Kalau memang tidak diserap dengan baik, Bapak. Seperti Bapak kan koboi toh. Bapak kan koboi, jadi Bapak jago. Seorang presiden saya ditawar. Ditawar apa? Itu tuh. Kalau MBG tidak sesuai, ditarik uangnya. Padahal itu kan program Pak Presiden. Nah, itu salah satu contoh. Berarti betul yang saya bilang. Dari PGN. Iya, tapi kan programnya itu program siapa? Iya toh. Berarti betul apa yang saya bilang. Tidak menutup kemungkinan. Ya, Purbaya ini juga berani lah. Awal Berani. dia kan cerita awal Tapi dia sama- seorang profesional toh, bukan partai, profesional. toh. Profesional. Dia juga ceritakan awalnya masuk ke Prabowo itu juga gara-gara dia ngasih masukan yang berbeda dari Iya. orang lain dan mungkin tidak disukai. Dan Unpopular opinion lah. dan Purbaya juga sempat spill waktu itu bahwa Prabowo ini ternyata melihat kinerja dia itu dari media sosial. Terus akhirnya dikomentari bahwa dia sendiri yang mengatakan bahwa Prabowo menilai kebijakannya itu baik, bagus. Hari ini bagus, mantap. Jadi ya makanya dia aman-aman aja sampai sekarang. Belum Aman menilai aja. kontra dari belum ada kritikan mungkin dari kepala negara sendiri dan wakil kepala negara. Ya. Kerennya dia juga berani kan untuk apa Iya. datang-datang ke seminar apa itu Iya. berani bagus kan. Kemarin ini baru sidak dia kan sering sidak juga. Dia ke rapat BNI kalau tidak salah, Mandiri. Bambang itu dia datang. Terus kemarin baru ke Tanjung Priuk di pelabuhan. Di situlah statement itu family office itu keluar. Itu yang kayak gitu-gitu bagus. Sidak-sidak gitu. bagus. Kan ada yang lu ngapain sih nyidak-nyidak kan ada yang kayak gitu juga komen-komen gitu. Iya ada, cuman bagus sih sebenarnya biar kalau dia ada alasan maksudnya dia itu sidak itu karena biar dia bisa melihat langsung, Melihat langsung. dan dia mengerti. Soalnya kan beberapa kali seorang Purbaya ini kalau ditanya wartawan hal yang dia tidak mengerti atau belum dia ketahui, dia pasti jawab, saya belum pelajari, nanti saya pelajari dulu. Fair ya. Oke. Jadi dia tidak langsung mengungkapkan kepada wartawan atau jurnalis bahwa ketika disodorkan pertanyaan dia asal jawab aja. Tapi dia bilang, oh saya belum mengetahui, saya belum pelajari, jadi nanti saya pelajari dulu. Nah, jadi mungkin tujuannya dia sidak-sidak itu bahwa untuk mengetahui bahwa apa nih progres dari bawahan-bawahan dia itu. Jadi dia melihat langsung. Kok tertawa apa lagi? Ini ada jebakan berikut. Iya enggak. Kalau yang dia sering ke seminar-seminar gitu bagus gak menurutku? Kan banyak Nah, belum pernah ucapan-ucapan dia baca. tuh yang dipotong-potong kan. Pas dia ngisi seminar kayak dia pernah ngomong sebenarnya bukan kualitas, pertumbuhan ekonomi zaman Jokowi itu sebenarnya buruk. Tapi ada saya untungnya. Hahaha dia ketawa-tawa gitu kan.
Oh, Itu kan jadi- dari seminar-seminar. Iya, iya, iya. Bagus kan? Tapi ada yang kritik dia tuh dari Gimana? DPR. Purbaya itu harus memperbaiki apa komunikasinya dia. Harus diperbaiki. Iya, iya, iya. Di video kita yang sebelumnya kita juga udah mengusulkan itu kan. Oh iya, Tapi ternyata dia bukan cari sensasi. iya, memang itu mungkin karakter dia Stylenya seperti dia, itu. stylenya dia, kayak Stylenya dia begitu. Jadi ya sudah. Iya, iya, iya. Kalau stylenya ikut-ikutan bapaknya boleh gitu. Hah? Siapa? Jadi pejabat publik tapi ikut-ikutan bapaknya stylenya gitu boleh nggak? Jangan. Jangan. Karena kau bukan bapakmu. Oke, harus punya style Oh sendiri, iya kan? jelas. Jangan lagu bapak baru keluar belum dihafal. Oh iya, itu juga lucu sih. Ah. Iya, iya. Lagu bapaknya aja kita belum hafal kan. Iya, udah keluar lagu anaknya. Keluar lagu anaknya gitu. Untuk ke depan Purbaya apa yang harus dilakukan kira-kira? Di pos-pos apa nih? Papua misalkan. Udah ngecek di Papua belum? Ada penambahan atau apa dana otsus itu? Belum, tapi sejauh ini setelah kemarin dilantik, ya sekalian saya ucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Matius Fakiri sebagai Gubernur Papua dan Bapak Aryo Korumaropen sebagai Wakil Gubernur Papua. Semoga Papua bisa maju di tangan Bapak berdua. Dan ketika mereka berdua ini dilantik, itu juga sudah dibentuk komite percepatan pembangunan Papua. Di bawah kepemimpinan, kalau saya tidak salah itu Bapak Felix Wanggai. Dan ada beberapa jajaran yang masuk menjadi anggota komite itu langsung di bawah presiden untuk percepatan pembangunan Papua. Ini sebenarnya sudah ada waktu zaman Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Itu tapi namanya bukan Di bawah komite. gubernur. Enggak, di bawah presiden langsung. Tapi bukan komite, itu BPOP apa gitu. BPOM. Badan Otonomi Percepatan Pembangunan Papua lah kalau saya tidak salah. Ini sudah ada. Nah, ini sekarang ada lagi tapi namanya komite apa percepatan pembangunan Papua. Nah, semoga dengan adanya komite itu juga bisa adanya percepatan pembangunan di Papua. Tapi kan Papua ada 8 provinsi sekarang kan. Iya, ya itu mencakup semua itu kayaknya. Saya juga belum belum pelajari komite ini nanti akan bergerak di bidang apa saja yang menjadi fokus mereka itu saya belum baca. Nanti mungkin di next episode saya bisa spill apa hasil bacaan itu. Tapi semoga itu memiliki kebermanfaatan untuk tanah Papua. Tanah Papua ini semua 8 provinsi. Dan mohon kawan-kawan ikut mikir juga bisa membantu menyuarakan bahwa ada ancaman sekitar berapa ratus ribu hektar hutan Papua di Merauke yang akan dirubah menjadi lahan sawit. Di daerah mana? Di daerah Merauke, Papua Selatan. Merauke. Iya. Ini juga harus kita kawal bersama-sama. Jadi jangan asal babat hutannya aja tapi tidak memberikan kemanfaatan kepada masyarakatnya. Bukan berarti kita menolak pembangunan, tapi selama ini dengan hutan dibongkar juga belum ada pembangunan yang masif. Dalam artian pembangunan ini bukan hanya bangunan ya, tapi mungkin bisa untuk masyarakatnya, kesejahteraan masyarakat, kesehatan masyarakat, Keselamatan cendrawasih. ya ketimpangan itu. Apa? Sudah dirasakan belum? Ya kawan-kawan Merauke nanti komen di komentar sudah dirasakan atau belum, itu dari tim kreatif sama tim riset ya, nanti di komen biar yang langsung di lokasinya toh. Iya, iya. Gitu. Ya itu untuk sekilas Papua lah. Oke. Ya, Tapi semoga Purbaya, karena Gubernur Papua kan baru dilantik. Kemarin kan berarti tidak ikut protes soal DBH karena kan Ya. dia belum ada, Ya, ya, masih ya. PJ. Nah ini tidak tahu nih. Nanti kita lihat apakah Papua juga kena pemotongan. Soalnya kan seingat saya waktu dulu masih 2 provinsi, terkhususnya Papua dari 29 kabupaten kota, itu setiap tahun hampir menerima dana otsus itu sekitar 5 triliun mungkin satu kota. untuk Papua. Oh, satu Bu. Untuk Oh, dibagi ke Papua. 29 kabupaten itu kan dibagi 80-20 toh otsus. Ya, Ya 2 triliun sampai 5 triliun kayak kalau tidak salah. semoga nggak dipotong sama Purbaya ya. Semoga. Tapi kan sudah ada 8 provinsi. Jangan anak tirikan Papua. Itu dia. Jangan dianaktirikan. Dan semoga pejabatnya Bagus. bisa menggunakan dengan amanah. Amanah. Banyak sumber daya di sana. Kau keruk ambil semua. Papua apa dapat? Terima kasih sudah bersuara ya. Oke, gitu guys. Terima kasih. Ikut mikir.